Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Arhagani Radisuta dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang turunan, terus integral dan limit. Nah, turunan, integral, dan limit ini termasuk dari turunan aljabar sama trigonometri. Jadi nanti ini akan terbagi menjadi dua video. Yang pertama ada turunan dan integral, dan satu lagi materi tentang limit. Ini adalah beberapa rumus atau aturan di fungsi turunan, dimana yang pertama ada jika ada fungsi fx maka turunannya itu adalah f aksen x. Nah, dimana sebagai contoh y sama dengan k, dimana k ini adalah konstanta, maka turunannya itu adalah y aksen sama dengan 0. Nah, yang kedua itu ada y sama dengan ax pangkat n, maka turunannya itu adalah y aksen sama dengan an x n kurang 1, dimana n yang turun, setelah itu n pangkatnya ini nanti dikurang 1. Nah, contoh yang kedua ini dimana jika u dan v ini adalah dalam suatu fungsi. Jika u dan v adalah fungsi, maka y sama dengan u tambah v, itu turunannya adalah y aksen sama dengan u aksen tambah v. Contohnya seperti ini. Contohnya ada u sama dengan 2x tambah 1 dan v sama dengan 3x tambah 1. Nah, fx nya dimana fx adalah 2x tambah 1 ditambah 3x tambah 1. Nah, u nya ini mana? U nya ini adalah yang ini, kita misalkan dengan u yang ini. Tapi kalau kalian misalkan dengan angka yang lain juga nggak apa-apa, tapi aturannya harus ada ini, dimana u tambah v itu turunannya adalah y aksen sama dengan u aksen tambah v aksen. Maka ini nanti kita cari turunannya dulu, dan ini juga kita cari turunannya. Nah, setelah itu yang kedua ada y sama dengan u dikali v, dimana u dan v ini tadi adalah kita misalkan ya, dan berarti turunannya itu adalah y aksen sama dengan u aksen dikali v ditambah v aksen dikali u. Nah, setelah itu yang kedua ada y sama dengan u dibagi v, maka turunannya itu adalah y aksen sama dengan u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat. Oke, itu tadi untuk yang turunan fungsi aljabar. Dan yang untuk teorema turunan fungsi trigonometri ada beberapa sifat yang harus dihafalkan. Seperti contoh nanti ini akan saya tampilkan, dan kalian juga harus menghafalkan sifat-sifat trigonometri juga, karena itu nanti akan membantu kalian juga. Nah, oke, kita masuk ke misalnya dulu ya. Teorema turunan fungsi trigonometri. Misal u itu sama dengan x, maka fungsi turunannya itu jika fx itu sama dengan sin u, maka turunannya itu adalah f aksen x sama dengan cos u dikali u aksen. Turunan dari sin itu adalah cos. Nah, yang kedua ada jika fx sama dengan sin x pangkat n, maka kita misalkan dulu bahwa sin x ini adalah u karena akan lebih mudah. Nah, maka u pangkat n itu sama dengan n dikali u pangkat n kurang 1 dikali u aksennya. Nah, kalau ini kita tadi apa tuh, misalkan sin x itu sama dengan u, maka turunan dari sin x itu akan masuk sini. Turunan dari sin x sama dengan cos x. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama ada contoh soal dari turunan fungsi aljabar. Nah, di sini ketahui turunan fungsi fx yang dinyatakan dengan fx sama dengan x akar x itu adalah f aksen x. Oke, kita pertama rubah dulu ya. Fx itu sama dengan x akar x. Berarti kita kalau ubah menjadi pangkat, akarnya kita ubah menjadi pangkat, itu maka x kali x pangkat 1/2. Ya, karena ini nanti adalah turunan. Ini adalah dibuka ya akarnya. Setelah itu gini. Ini satu. Nah, kita sederhanakan lagi, maka fx x 1 ditambah 1/2. Yang masih lupa itu adalah ini adalah teori eksponen, dimana
X pangkat N dikali X pangkat B itu sama dengan X N tambah B. Nah, ini berarti kita selesaikan dulu. Fx sama dengan X pangkat 3/2. Kita langsung buat turunannya, berarti maka f aksen X ini sama dengan, pakai lihat rumus yang tadi, dimana pangkatnya nanti kita turunin 3/2 dikali X 3/2 dikurang 1. Nah, setelah itu kita teruskan 3/2 X 3/2 dikurang 1 itu sama dengan 1/2. Nah, setelah itu 3/2 X nya ini 1/2 kita ubah menjadi akar X ya. Nah, kalau udah sampai sini, kalau nggak bisa disederhanakan, berarti ini adalah turunan fungsi fx yang tadi ini ya. Nah, setelah itu contoh yang kedua itu dimana ada turunan pertama fx itu sama dengan akar pangkat 3 sin kuadrat 3x. Nah, dimana ini sebagai contohnya itu ada y sama dengan a sin pangkat n dikali fungsi fx, karena sini nanti ada fungsi fx nya juga, itu maka turunannya itu adalah an dikali turunan dari sin ini adalah cos fx, setelah itu sin n kurang 1 fx dikali turunan dari fx ini. Kita masukin aja angkanya. Yang pertama ada fx sama dengan 3 sin per x. Kita ubah.
Oke, selanjutnya ada integral. Nah, integral sendiri ini adalah anti dari turunan, di mana integral itu adalah kebalikan dari turunan. Nah, jika suatu fungsi itu diturunkan atau hasil dari turunan dari suatu fungsi, itu adalah integral dari fungsi yang diturunkan. Langsung aja masuk ke integral tak tentu. Integral tak tentu itu adalah integral yang tidak mempunyai batasnya. Rumusnya itu dirumuskan dengan integral x pangkat n dx itu sama dengan 1 per x tambah 1 n tambah 1 x n pangkat n tambah 1 dx. Nah, untuk sifat-sifatnya apa aja? Yang pertama ada integral fx plus minus gx dx ini sama dengan integral fx dx plus minus integral gx. Nah, yang kedua ada integral k fx, ini sama, k itu adalah konstanta, maka nanti hasilnya itu juga sama dengan k nya dikeluarin k integral dari fx. Nah, yang terakhir ada yang terakhir ada integral dari k, itu sama aja dengan kx tambah c. Nah, setelah itu ada integral tentu. Integral tentu itu adalah integral yang mempunyai batasannya. Dirumuskan dengan integral dari a sampai b fx, ini sama aja dengan hasil dari integral fx. Setelah itu batasnya nanti kita masukkan ke sini, dimana f batas dari b dikurang f batas dari a. Setelah itu sifat-sifatnya, yang pertama ada integral dari a sampai a fx, ini sama aja kayak 0. Ibarat kata seperti f tadi ini ya, f kita masukin ke a, berarti fa dikurang fa itu sama aja dengan 0. Nah, yang kedua ada integral dari a sampai b fx, ini sama dengan negatif integral dari b ke b sampai a fx, jadi dibalik. Setelah itu yang ketiga ada integral dari a sampai b fx, ini sama dengan integral dari a sampai c fx ditambah integral dari c sampai b fx. Oke, masuk ke contoh soal, dimana ada soal yaitu integral dari 1 per 3x tambah 2 pangkat 5 per 3 dx, itu hasilnya berapa? Nah, kita ubah dulu 3x tambah 2 nya 3x tambah 2 pangkat 5 per 3 ini menjadi di atas ya, jangan per. Menggunakan sifat eksponen, dimana kalau misalnya 1 per x a pangkat x itu, maka nanti kalau diubah menjadi di atas itu menjadi a min x. Jadi ini ubah jadi 3x ditambah 2 negatif 5 per 3 dx. Nah, kita misalkan 3x plus 2 ini sama dengan u. Nah, kita akan cari dx nya, du per dx ini sama dengan 3x plus 2. Kita kalau mencari du per dx, nah turunan dari 3x plus 2 ini berapa? 3. Kalau kita mencari dx nya, ini berarti sama dengan 1 per 3 du. Kita masukin, ini tadi adalah u pangkat negatif 5 per 3 dikali dx nya ini 1 per 3 du. Kita masukin rumus yang seperti yang pertama tadi, dimana 1 per negatif 5 per 3 tambah 1 terus u negatif 5 per 3 ditambah 1 per 3 du. Setelah itu masukin, ini sama dengan negatif 2 per 3 ya, 2 per 3. Setelah itu u negatif 2 per 3 1 per 3 du. Ini dikali sini berarti negatif 2 1 per negatif 2 u negatif 2 per 3 ditambah c, ini kan tadi udah ya. Nah, di sini 1 per negatif 2, u nya kita masukin, tadi u yang kita misalkan itu adalah 3x plus 2 negatif 2 per 3 ditambah c. Nah, ini kan jadinya, ini masih bisa disederhanakan lagi. Ini kalau kita balik ke bawah jadinya positif kan ya, berarti negatif 2. Setelah itu 3x ditambah 2 per 3 ditambah c. Nah, udah sampai sini ya, hasilnya ini.
Ya, bisa dilihat di sini kalau misalnya tadi itu bilang di awal dibilang bahwa integral itu adalah kebalikan dari turunan. Nah, sebagai contoh ini ada turunan dari sin x itu sama aja cos x, dan turunan dari cos x itu aja sama aja dengan negatif sin x. Maka kalau di integral dari cos itu berarti sama aja sama kayak sin x. Setelah itu integral dari sin itu sama dengan negatif cos x. Begitupun dengan secant kuadrat x. Nah, integral dari secant kuadrat x itu adalah Oke, kalau ditemukan soal seperti ini kita bisa mencari dengan formula cepat seperti sudah dicantum, yaitu dimana ada integral dari sin ax tambah b dx itu sama dengan negatif 1 per a cos. Nah, apa itu integral dari sin itu adalah negatif a, berarti negatif 1 per a cos. Sudutnya kita masukin yaitu ax tambah b ditambah c. Begitupun dengan cos dan secant kuadrat. Itu bisa kita cari dengan mencari. Nah, selanjutnya ada menggunakan identitas trigonometri, yaitu dimana kalau misalnya ada contoh soal integral dari sin a kali cos b itu bisa kita cari dengan cara ini. Nah, di sini ada sifat identitas trigonometrinya, itu dimana sin a cos b itu sama dengan 1/2 sin a tambah b ditambah sin a min b. Begitupun dengan cos A sin B itu sama dengan 1/2 sin A tambah B min sin A min B. Semuanya bisa. Nah, jadi ini ada contoh soal dimana integral dari 3 cos 3x dikali cos x dx itu berapa? Nah, yang pertama kita turun dulu, n-nya jadi 3. Nah, maka rumusnya tadi kalau misalnya ada cos x dikali cos x ini sama aja seperti setengah dari cos a ditambah b, setelah itu tambah cos a min b. Kita masukin setengah cos a tambah b itu sama aja kayak cos a tambah b, berarti 3 tambah 1 berarti sebenarnya cos 4x. Setelah itu ditambah cos a min b, berarti 3 dikurang 1 berarti cos 2x x. Nah, setelah itu ini dari keluarin, ini sama kayak 3/2 cos 4x tambah cos 2x dx. Kita integralkan, ini keluar ya 3/2. Setelah itu cos 4x, ini integral dari cos itu adalah sin, berarti 1/4 sin 4x ditambah integral dari cos juga ada sin, berarti 1/2 sin 2x ditambah c. Setelah itu ini kita kali, jadinya ini ada 3/8 sin 4x ditambah dikali berarti 3/4 sin 2x ditambah c. Nah,